Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian. Saudara-saudaraku, ada kejadian yang sangat menarik. Yang saya tidak menyangka, dan ini mengagetkan banyak orang. Ada Habib di Indonesia yang bersedia tes DNA, ya, bersedia tes DNA dan siap diwawancara, siap dipublikasikan hasilnya, dan dia siap untuk menerima segala hasilnya. Luar biasa. Tentu saja ini menampar mukanya si Rizik, si Bahar, dan para oknum-oknum Habib yang mengharamkan tes DNA. Maka saya berikan apresiasi jempol kepada Habib ini yang bersedia tes DNA. Wow, keren. Tetapi saudaraku, ada masih kemungkinan bahwa Bapak ini, Pak Habib ini, hasil tes DNA-nya haplogrupnya J1. Bisa jadi, masih ada kemungkinan. Kemungkinan itu muncul bisa saja karena bapaknya yang dari Pak Alawi itu menikah dengan orang pribumi, misalnya ini, atau menikah dengan orang keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ibunya itu menikah dengan keturunan Nabi Muhammad, bisa jadi Habib ini ada darah Rasulullah dari jalur ibunya, walaupun tesnya adalah Y-DNA. Yang kedua, kemungkinannya bisa jadi beliau ini nanti hasilnya juga J1. Kalau ternyata beliau ini sebenarnya bukan Ba'alawi tetapi mengaku Ba'alawi, atau bukan Ba'alawi tetapi diklaim sebagai Ba'alawi oleh Probito Alawiyah, karena oknum-oknum yang di situ suka banget mengklaim. Jadi saudara, masih ada kemungkinan Habib yang tes DNA ini haplogrupnya J1. Iya, serius. Nanti kalau hasilnya J1, wow, luar biasa, akan menimbulkan perdebatan lagi nih. Pasti nasabnya akan diteliti. Sebenarnya ini benar-benar keturunan Ubaidillah apa bukan? Kalau haplogrupnya ternyata dia setelah tes DNA adalah J1. Kalau haplogrupnya ternyata G, ya malah tidak ada persoalan. Karena selama ini sudah diteliti oleh Dr. Sugeng bahwa Ba'alawi itu haplogrupnya G. Ya, haplogrupnya Ba'alawi G, bukan J1. Kok ternyata misalkan ada dari Ba'alawi itu haplogrupnya J1, tentu akan menimbulkan pertanyaan lagi terkait masalah sejarah nasabnya. Kenapa dia kok bisa menjadi Habib Ba'alawi padahal hasil tesnya adalah J1? Begitu. Oleh karena itu, saya beri apresiasi yang sangat besar kepada Bapak ini, kepada Pak Habib ini yang berani tes DNA. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak ini, ya Bapak Habib Ba'alawi ini bisa mendorong Habib-Habib yang lainnya untuk mengikuti jejak beliau untuk tes DNA. Tidak usah takut. Seperti misalnya Bahar, seperti misalnya Bapak Taufik, seperti misalnya Hanif Alatos, seperti misalnya Rizik, mudah-mudahan mengikuti Bapak ini tidak takut untuk tes DNA. Jadi Bahar ini dikalahkan oleh Habib Al-Habsyi ini ya, luar biasa. Bapak dari marga Al-Habsyi, terima kasih, Bapak akan menjadi pahlawan ini. Bapak akan menjadi contoh para oknum-oknum Habib Ba'alawi yang mengaku-ngaku keturunan Nabi tetapi tidak berani tes DNA. Tapi Bapak berani tes DNA dengan segala macam alasan yang Bapak yakini. Enggak apa-apa, terserah. Soal alasan, Bapak mau alasannya ini itu enggak penting buat saya. Tapi yang terpenting panjenengan berkeputusan untuk mengikuti tes DNA dan siap dipublikasikan, siap diumumkan, siap diwawancarai. Nah, ini penting. Ya.
Jangan tes DNA sembunyi-sembunyi saudara. Maka saya benar-benar terima kasih kepada Bapak dari Marga Al-Habsyi. Mbak Alawi ini siap tidak sembunyi-sembunyi, siap dipublikasikan apapun hasilnya. Betul apa betul? Makanya terima kasih Bapak Habib dari Mbak Alawi dari Marga Al-Habsyi yang berkenan untuk tes DNA dan siap hasilnya diumumkan, dipublikasikan. Ya. Jadi ini sekali lagi akan memberikan contoh yang positif kepada Mbak Alawi yang sampai sekarang masih ada yang mengharamkan tes DNA, masih ada takut-takut untuk tes DNA. Luar biasa Bapak ini ya. Baik, saudaraku, bagaimana menurut pendapat Anda? Pasti Anda penasaran. Saya juga demikian ya. Saya juga penasaran. Terima kasih Bang Saparudin sudah hadir menemani kita live kepada saudara ini. Alhamdulillah DNA nggak bisa meleset, nggak kayak Bahar ngeles bisa ini. Mudah-mudahan ini ya segera ya saudaraku. Terima kasih Jakarta Pesin dari Jakarta tentunya ya. Terima kasih hadirnya lagi, tidak bosan-bosan mengikuti gedabrusnya kita. Ya, kemudian dari Mata Hati ya. Terima kasih Bang Mata Hati udah hadir lagi menemani kita ya. Habib Agus sebagai contoh karena Habib Agus tidak ingin mengaku keturunan Nabi. Ini yang bisa dicontoh. Mantap. Terima kasih Bang Mata Hati. Dari Celung, terima kasih ikut nyimak channel kita. Kemudian Bang Sulaiman Al-Fatih, terima kasih hadirnya lagi ya. Habib yang mau tes DNA mantap. Marga Al-Habsyi pahlawan genetik agar kesucian sang Rasulullah terjaga dari fitnah sang Dajjal yang ngaku cucu Nabi. Terima kasih Salatiga yang hadir, Bang Ahmad Supriyanto, kemudian Bang Aroyan, siap nyimak, terima kasih Bang Aroyan. Rizal Pratama, terima kasih, coba tes DNA. Dari Bang Karjan, terima kasih. Mana Rizky Taufik Bahar, ayo tes DNA, biar umat gak curiga. Kita terus motivasi Bang Rizky, Bang Bahar, Bang Taufik. Kita terus komporin Bang Bahar, Bang Rizky, Bang Taufik. Biar yang selama ini takut tes DNA menjadi berani. Biar yang selama ini ngumpet, terbirit-birit menjadi berani mengikuti jejaknya Habib Agus. Dari Rian Danu, terima kasih. Bahar bacot doang, banyak alasan untuk tes DNA ya. Dari Tilil, terima kasih. Allah telah menyusun nasab seseorang melalui darah yang tidak bisa dipalsukan dan watak nenek moyangnya. Bravo Yahudi ya, terima kasih. Dari Wiryo Sumarto, Bahri Linggo, Sumsel, terima kasih. Dari Sumatera Selatan, Linggau, Bahri Linggau ya. Dari Bang Muladi, terima kasih. Jujur di dunia ini, muli di akhirat. Dilihat Nabi mesti punya apa ini itizam yang lebih kuat semestinya. Sorry. Ya wis pokoknya seperti itu. Dari Bang Celung, Imam Unyil suruh tes DNA. Ya kita terus motivasi Bang Imam Unyil Bang, biar mau Bang. Dari Aryo Wiro, terima kasih. Aryo Wiro Kediri hadir. Bravo. Lanjut. Terima kasih dukungan motivasi. Saya informasikan ya dari Gus Yusuf Mares ya. Dari Sawidi Asep Domba, terima kasih. Hasilnya melenceng ya. Bahasanya Habib yang di Indonesia sudah mendunia nih ya. Dari Jakarta Pesin, seorang Muhibin Ba'alawi ya. Jakarta Pensin katanya pokoknya Ba'alawi is the best. Ya serapopo, memang panjenengan adalah Muhibin, masih jadi budak spiritual, masih taklid buta. Oh rapopo, kita hargai. Jakarta Pesin ya, perbedaan adalah berkah. Yang penting terus kita akan sampaikan pesan bahwa sebenarnya Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, tertolak nasabnya berdasarkan tes DNA dan tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah ya.
Dari M. Sahroni, Imam Unyil nggak akan berani tes DNA, takut ketahuan Yahudinya, Yahudi pesek. Garuda Sakti, terima kasih hadirnya. Kobab kabeb kebab keturunan. Dari Bang Aryan, terima kasih. Bahar barusan minta izin lagi sekarat. Oh, masih belum sembuh sekaratnya. Catalia Fitri, terima kasih. Ini baru Habib beneran, juriah Nabi. Barakallah, Habib Agus, sehat-sehat ya Habib. Pembeda dari Habib-Habib pendusta, bravo. Dari Bang Beni Alamsah, inilah Habib yang menjadi panutan ya. Panutan kita, apapun itu hasilnya, kita tetap menghargai beliau, tentu saja ya, bahkan kita memberikan penghormatan luar biasa karena beliau memberikan contoh yang positif untuk Habib-Habib yang lainnya ya, berani untuk publikasi. Dari Latif, terima kasih tes DNA dong bos, biar jadi jelas, takbir. Terima kasih Bang Garuda Sakti. Dari Raffi 12, kalau tidak tes DNA berarti takut ya, bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dari Bang Tilil, Naswa Siap is the best. Sudah mengakui dia bukan keturunan Nabi, dari tes DNA-nya bukan keturunan Arab. Dari Bang Rian Danu, rakyat Indonesia udah pada tahu Habib di Indonesia semua palsu, tukang dawir. Bang Agung Dwi, Wonogiri hadir Gus. Sugeng Sonten dari Wonogiri, terima kasih hadirnya. Dari Bang Soleman Al-Fatih, Jakarta, Pesin, Jongos, Dajjal. Mbak Alawi, ya dia masih karena terlalu kental, terlalu kuat ya doktrin yang masuk di otaknya ya, tapi kita tetap memberikan apresiasi kepada Jakarta Pesin sudah mau hadir di channel kita. Dari Husnul Hadi, wes wayai buka-bukaan, hayo pantang mundur. Nah inilah, mudah-mudahan ketika satu HP berani tes DNA nanti muncul semuanya akan membuka diri tuh, nggak akan bisa sembunyi lagi dah nanti. Lama-lama mereka akan berani muncul, wis wayai buka-bukaan. Dari Bang Muhammad Ridwan, terima kasih. Katanya imam besar, ternyata Imam Unyil. Yang besar itu apanya Bang? Itu loh Bang, yang besar itu kalian sudah tahu dah. Baik, kita sampaikan sebuah video dari Gus Yusuf Mars ya, daripada Suka TV mewawancarai Pak Agus atau Habib Agus ya, Habib Agus Abu Bakar Al-Habsyi ya, tes DNA berikut ini ya. Kalian kalau sudah pernah mendengar karena ini sudah viral, langsung saja komentar bebas di channel ini, diskusikan apa kira-kira hasilnya ya. Ayo kita simak. Ini dia Agus Abu Bakar Al-Habsyi. Maksud dan tujuannya adalah ini dengan Habib Agus mengirimkan starter kit tes DNA Family Tree DNA ini. Tapi sebelum saya menyerahkan, saya ingin bincang-bincang dulu. Ini kok ada Habib namanya Agus nih, saya kaget ini. Ini ceritanya bagaimana? Iya itu, saya juga bertanya-tanya tadi Bang Yusuf. Ini masalah dari ya ayah saya itu seorang yang boleh dikatakan sangat apa ya, menyatu dengan Republik inilah. Nah, sehingga kami itu bersaudara itu diberi. Nah ini baru bagus ya, beliau ada perasaan menyatu dengan Republik ini sampai namanya ada nama Agus di situ. Beliau ingin mengkolaborasikan kayaknya, ingin mengkolaborasikan, memadukan nama asal Indonesia Nusantara dengan nama Mbak Alawi. Jadi ada nama Agusnya. Sama dengan berbagai daerah. Ya, ke saya itu dikasih nama Sunda ya. Adik saya nama Aceh, adik saya yang lain nama Jawa, adik saya yang lain nama Bali. Jadi bahkan kita dididik itu dari kecil untuk betul-betul menyatu. Saya sendiri waktu SMP itu hampir semua pahlawan nasional itu saya lukis dan dipajang di kelas saya, di semua kelas di sekolah. Hebat. Salut ya. Mungkin di Indonesia ini kasus saya itu hanya saya sendiri yang melukis semua pahlawan. Ya. Dan kalau
panjenengan ngomong seperti itu saya percaya. Bisa jadi memang kasus seperti ini Pak Agus sendiri yang berani, serius ya. Tes DNA aja berani beliau. Tes DNA berani. Luar biasa. Memasang di setiap kelas. Ada berapa belas kelas itu di sekolah saya SMP 2 Negeri Makassar. Oh, Makassar. Iya, iya, saya lukis semua pasang setiap ruang kelas. Berarti selain ini hobi melukis dan ya, ayah saya pelukis. Oh, pelukis. Ayah saya pelukis, ya. Penulis drama, penulis syair, puisi. Ya, ya, beliau juga ketua Dewan Kesenian Makassar. Ya. Juga wartawan. Jadi beliau juga menempati wakil ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan. Ya. Jadi kita berada dalam tradisi apa ya? Seniman dan wartawan enggak? Baik, berarti asal dari Makassar. Makassar tetapi dikasih nama Agus. Ya, sama adik saya ada yang namanya Usman Soekarno. Ada lagi Ali Agung. Jadi kita tidak, ya kita dari kecil terdidik dalam tradisi yang sangat egaliter. Ya. Bagus. Kita tidak pernah membedakan seseorang dengan. Bagus ini baru ya, mudah-mudahan Ba'alawi yang suka mengagung-agungkan nasabnya, yang masih memelihara tradisi jahiliyah, dengar nih ya, dengar Pak Agus ini sudah menerapkan egaliter ya, bukan feodalisme dan aristokrat, bukan, tetapi egaliter, keren ya. Lanjut. Orang lain ya, hanya karena keturunan atau suku atau bangsa. Dengar ini, mantap. Ataupun pekerjaan. Bagi kita ya, dari kecil kita udah dididik, inna akramakum indallahi atqakum. Mantap. Yang paling mulia di antara kamu itu yang paling bertakwa. Mantap, dan Agus. khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Jadi kan Nabi, ayah saya itu selalu bilang, kamu jadi orang baik ya, orang terbaik, jadilah orang yang manfaat buat mantap. orang lain. Dan kita dididik hormati orang, ya artinya Al-Quran sendiri sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Allah, kami sungguh telah memuliakan bani Adam. Kalau Allah sendiri memuliakan anak manusia, apalagi kita ya. Ini tamparan keras ini buat Mudor. Dengar Pak Mudor, dengar nih, belajar dari Habib Al-Habsyi ini, Pak Agus. Dengar Taufik, kamu yang suka membanggakan dirimu, dijak salaman aja kamu nggak mau, denger nih apa yang disampaikan, yang dijelaskan oleh Pak Agus nih ya. Kau reject Hanif, Soponopel, dan Habib-Habib lain yang masih merasa paling mulia, Bahar, dengar nih penjelasan dari Habib Agus ya. Alhamdulillah muncul lagi seorang Habib yang benar-benar memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada Ba'alawi ya, biar bisa mencontoh itu ya. Jadi kita kalau ada Habib seperti ini, kita malah seneng, kita hormati, bukan malah kita hina ya. Kalau yang ngaku-ngaku nggak terbukti itu. Ya, luar biasa Pak Agus, terima kasih. Itu kan tradisi standar buat kita dalam agama sebenarnya. Betul. Ya. Baik, ini Habib Agus. Ini kan ada program tes DNA gratis dari Badaswa TV. Sebelumnya mungkin saya pengen pengetahuan Habib Agus, bagaimana pandangannya terhadap tes DNA? Saya kira tes DNA ini satu jenis ilmu yang sudah diakui ya. Artinya dia adalah ilmu yang sekarang sedang berkembang dan sedang menjadi tren juga. Betul. Terutama juga dalam masalah kesehatan ya, dan juga di dalam ya hal-hal yang berkenaan dengan misalnya masalah termasuk kriminal. Sekarang kan orang mengetes kejahatan itu melalui DNA. Ya, tes kriminal. Jadi juga apabila ada keraguan mengenai keturunan, itu juga kita sudah tahu, termasuk tadi juga kesehatan, bahkan kita bisa mengetahui banyak hal mengenai kesehatan kita dari DNA, sehingga sangat membantu masalah DNA ini dalam menyangkut kesehatan. Nah, perkembangan di bidang keturunan ini juga sedang berkembang, tapi sepanjang bacaan saya ya, saya juga bukan ahli,
penelusuran keturunan ini kan tergantung database juga, database daripada yang generasi sebelumnya. Nah, di situ yang saya baca dari bantuan ChatGPT maupun AI yang saya miliki di fasilitas komputer saya, itu belum bisa sampai di atas 6 generasi. Ya, jadi tes DNA untuk Y-DNA itu belum ada. Jadi yang ada sekarang ini kan statistik aja, statistik database dari sejumlah orang, sehingga itu pun masih terbuka berbagai peluang, berbagai kemungkinan. Ya, jadi kita juga ya nggak ada salahnya kita tes, dan ya itu kan untuk menambah database statistik kita. Tapi ya harus hati-hati, jangan generalisasi ya, karena kita kan kadang-kadang terjebak dalam proses generalisasi yang database belum cukup, tapi kita sudah memutuskan seakan-akan semuanya sudah terperiksa atau tercakup, dan ini yang juga harus kita antisipasi, karena perdebatan di bidang DNA juga saya ikuti, masih banyak sekali perbedaan pendapat di dalam masalah ini ya, tapi tidak ada salahnya ya, karena kita ini perlu mengetahui dalam batas tertentu, apalagi kan kita tahu nanti Imam Mahdi itu kan dari cucu Nabi. Oke, baik. Jadi memang sedang ramai nih tentang polemik nasab. Salah satunya Y-DNA ya. Y-DNA mungkin kalau ini saya nggak tahu apa yang Y-DNA. Ini Y-DNA. Ini Y-DNA. Jadi bisa mungkin haplogrup lah, kita melihat haplogrupnya. Jadi saya serahkan ini sekaligus langsung nanti kita ini minta di shoot itu ya, lebih detail. Ini masih Habib Agus masih segel ini. Nah, ada segel. Nah, sini ada ini. Oke. Kemarin kita juga sudah simulasi. Nah, ini tata caranya nih udah ada. Ya. Masuk. Nah, kemudian nanti kita isiin ini biodata lah ya, biodata lebih bagus. Nah, nanti masuk ke maaf. Nah, ini nanti buat sampel dimasukin. Nah, nanti dikirim balik lagi ya. Kirim balik nanti saya bawa nih sekalian. Ya. Jadi tidak tercecer. Ini benar-benar bahwa ini Habib Agus. Oke, ini ada dua bib. Nah, nanti kiri kanan. Jadi bib ini saya tarik begini, nanti ada ininya, masukin ke ujung sampai mentok di sini. Nah, nanti diputer-puter atau di ini biar dapat ininya. Kemudian keluarin, nanti masuk ke sini langsung. Dipotong. Nah, nanti saya potong. Nah, ada ininya tuh sampai sini. Nah, ada. Nah, ya, monggo silakan. Nah, coba di shoot. Ya. Ini udah masuk belum? Masuk kanan aja ya. Nah, nanti ada yang kiri, ada yang ke kanan. Ya. Ya, masuk, mentok, ya, puter-puter. Udah, alhamdulillah. Ya. Masuk. Koclok dulu. Ini ada cairannya di sini. Ada cairannya. Ini ditaruh situ, nggak dibuka lagi? Nggak dibuka lagi. Ini langsung nanti kita kirim ke Houston, Amerika. Oke. Nah, tadi kan yang sebelah kanan kan sudah kan? Ya. Nah, sekarang yang sebelah kiri. Ya. Udah, ya. Jadi aktivis ini sekarang ini jadi fenomena menarik sekarang. Alhamdulillah, ini pengambilan sampel dari Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ya. Ini sudah cukup ya, sudah cukup nih, alhamdulillah. Ya, pemirsa Dasuha TV, ini sudah selesai. Di sini sudah menulis biodata Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, juga di sini sudah masuk. Kita nantikan, dan
dan secara sah Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi hari ini melakukan tes DNA. Apa hasilnya? Deg-degan saya nih, kita tunggu. Baik, pemirsa Berdasar TV, Habib Agus ini masukin ke sini. Nah, jadi ada juga nih yang di luar kota, kami kirimkan ini Habib, setelah dikirimkan baru dikirim lagi ke kami. Jadi ini sebagai panduan lah, itu ya, panduan apa cara tes DNA. Kemudian masukkan ke sini. Masukkan ke sini nih. Nanti dimasukkan ke sini nih. Ya. Masuk semuanya. Udah masuk, nanti sini baru masukkan lagi ke sini, kirim lagi ke Ummah YouTuber. Terima kasih Habib Agus. Nah, kita nantikan hasilnya seperti apa. Apapun hasilnya nanti kita informasikan ya. Semua manusia. Kita informasikan ya, Habib ya. Silakan. Oke, ya. Baik. Pantau terus tes DNA gratis pada Suka TV. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Yusuf Mares ya, yang telah berkontribusi untuk masyarakat mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih sumbangsi videonya untuk para konten kreator se-Indonesia yang semuanya ikut menyiarkan dari kontennya Gus Yusuf Mares pada Suka TV. Luar biasa pada Suka TV ya. Oke saudaraku, saya pikir itu saja yang kita bisa sampaikan. Oh iya, oke, saya akan baca komentar Anda, tentu nggak bisa semuanya ya, karena komentarnya banyak sekali nih yang sore ini masuk. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa baca komentarnya semuanya. Saya baca yang terbaru saja ya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang terus eksis, terus ada di channel kita ketika kita live, sampai kita mau berakhir, tetap ada kita temani kita baca komentarnya terbaru ya. Ini dia dari Bang Giatno Nur Hadi. Reject Bahar Taufik, kenapa Anda tak berani tes DNA? Takut ketahuan aslimu. Ya, dengan alasan dan trik buletmu bicara tanpa data. Oh iya loh, dia itu membuat cerita palsu soal Wali Songo loh, ketika kemarin waktu dia itu menghadiri hajatan yang disebut dengan Ziarah Kubro di Kesultanan Banten yang katanya menziarahi makamnya Sultan Hasanuddin itu. Masih saja dia buat cerita palsu terkait nasabnya keturunan Wali Songo ya. Baik, terima kasih Santri Amajah. Oh, Santri Majapahit, terima kasih Santri Majapahit hadirnya. Jadilah manusia biasa yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Mantap ini. Jangan lagi mengaku-ngaku keturunan Nabi. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Agus ya, luar biasa Habib Agus. Dari Mbah Tilah, unyil lari sembunyi, ada rahasia tes DNA. Dari Bang Mulyadi, ilmu yang memanfaatkan kita pakai ya. Ilmu yang bermanfaat kita pakai, sifat buruk jangan dipakai. Hormat kepada sesama wajib. Salam NKRI ya. Dari siapa lagi? Dari Yanwarul, topik mencela-menceli dari Aroyan. Mana reject tes DNA. Haplogrup Marga Sihab sudah diketahui. Takut ya Bang. Dari Anto MK, terima kasih. Kita semua tahu sifat wajib bagi Nabi SAW. Sifat wajib bagi Nabi SAW ada 4. Sidik, tablek, amanah, fatonah. Orang yang kewaris mempunyai sifat Rasulullah SAW. Inilah yang saya hormati, saya muliakan. Benar ya Bang? Jadi kalau memang benar-benar keturunan Rasulullah ya tidak akan jauh-jauh dari akhlaknya Rasul ya. Jangan sampai ngaku keturunan, ngaku cucu lagi. Astagfirullah. Tapi perilakunya jauh panggang dari api. Merusak nama baik Rasulullah saja itu, merusak nama Islam itu. Dari Ampera, terima kasih. Habib kemarin
menafikan Wali Songo, sekarang merangkul terah Wali Songo. Yahudi ya sifatnya begitu, iya Bang. Suka nyangkok-nyangkok itu, memasukkan makam dipalsuin ya. Dari Blangkon, terima kasih. Blangkon biru hadir lagi ya, 6939. Habib yang tidak berani tes DNA, Habib pengemis cinta. Oke, itu aja yang kita bisa sampaikan ya dari Nur Hayati Ansori. Terima kasih. Takut tes DNA, tutupan selimut aja tebal-tebal ya. Tutupan selimut. Oke, itu aja ya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, untuk memperjuangkan kesetaraan. Jangan sampai ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Kita jaga NKRI. Pancasila Jaya. Salam NKRI harga mati. Salam Undang-Undang Dasar 1945. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.